Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan tentang negara berkembang di Asia Tenggara dan Amerika Selatan. Sebelumnya perkenalkan diri dulu. Kenalkan nama saya Ridwan Kurnia Wibowo, nomor presiden 106. Nama saya Embari Ilmi, nomor presiden 16. Saya Muhammad Uda Pawaluna, nomor presiden 19. Saya Anastasia Kusmawardini dengan nomor presiden 4. Nanti ada satu teman kami lagi, dua teman kami lagi yang tidak bisa menghadiri presentasi ini dan ikut berpresentasi. Namanya siapa? Naila, absen satu dia Nabila, absen 20. Baik, selanjutnya ya, negara Asia Tenggara Timor Leste. Nah, ada geografis dari negara Timor Leste. Secara khusus wilayah Timor Leste terletak antara sebelah barat berbatasan dengan Selat Wetan, sebelah timur dengan Laut Maluku, sebelah selatan dengan Laut Timor, sebelah barat dengan Nusa Tenggara Timur. Lanjut. Nah, berikut adalah peperangan yang pernah terjadi di Timor Leste. Krisis Timor Leste pada 2006. Krisis Timor Leste ini berawal dengan konflik antar militer Timor Leste yang disebabkan oleh diskriminasi di dalam militer, lalu berubah menjadi upaya kudeta dan aksi kekerasan yang terpusat di Barat Bumi. Krisis ini memicu intervensi militer oleh beberapa negara dan membentuknya Perdana Menteri Marif Al-Qadiri. Selanjutnya keadaan geografis. Timor Leste berdiri provinsi yang umumnya panas dan lembab. Terdapat dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Jika musim hujan yang turun akan sangat deras dan jika kemarau akan jarang turun hujan. Dari perspektif topografis, wilayah timur sebagian besar terdiri dari daerah-daerah pegunungan yang membentang dari timur ke barat. Benar-benar pegunungan ini ada kalanya terputus sehingga membentuk lembah-lembah serta jurang-jurang yang curam dan amat dalam. Kemudian di tengah-tengah mengalir sungai-sungai kecil yang sangat mempersulit transportasi. Tanahnya amat banyak, mengandung kapur, karang, tanah liat yang pekat dan pasir serta hanya sedikit yang tergolong tipe tanah vulkanik. Di timur terdapat 7 buah gunung yang ketinggiannya lebih dari 2000 meter. Di Kabupaten Ainaro terdapat gunung Tatamailau dan gunung Usululi. Selanjutnya adalah potensi sumber daya alam. Nah, di sini di Timor Leste sendiri punya banyak potensi sumber daya alam, teman-teman. Yang pertama ada air. Timor Leste memiliki sumber daya air yang cukup. Salah satunya adalah yakni Flores, sungai terpanjang di Timor Leste. Karena sungai ini ada di 15% wilayah di Timor Leste. Selanjutnya ada minyak bumi. Timor Leste memiliki cadangan minyak bumi. Terus ada tanah, kalau cendana dan hasil laut. Nah, sayangnya Timor Leste ini tidak memanfaatkan sumber potensi SDA yang mereka miliki. Lanjut. Baik, selanjutnya kualitas produk yang dihasilkan Timor Leste. Ada dua komoditas yang paling utama dari Timor Leste ini, yaitu komoditas minyak bumi dan hasil pertanian. Produk unggulannya di Timor Leste, komoditas ekspor terbesar adalah minyak bumi dan hasil pertanian yang meliputi kopi, tembakau, kayu. Negara-negara destinasi utama ekspor Timor Leste yaitu Indonesia, China, Swiss, dan Jepang. Pada tahun 2022 tercatat jumlah ekspor Timor Leste ke negara lain sebesar 150 juta USD dan sebagai bagian besar dari minyak mentah, kopi, dan tembakau dengan hasil minyak bumi 90% dan hasil pertanian 6% dan sisanya yang lain. Selanjutnya yaitu ada bencana di negara Timor Leste. Berdasarkan data yang diumumkan BNPB hingga hari Senin malam kemarin, banjir dan longsor telah menyebabkan 8.424 orang mengungsi yang berasal lebih dari 2.000 keluarga. Kementerian Sosial RI melaporkan korban meninggal dunia telah
mencapai 86 orang di 2 provinsi, yakni Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Di Bunga NTB ada 2 korban meninggal dan kami telah memberi bantuan sehingga total 186 jiwa di NTT dan NTB. Jadi Risma hari ini Menteri Sosial dalam konferensi pers virtual Senin kemarin 5 Oktober. Sementara itu berbatasan dengan Nusa Tenggara Timur, yakni Timor Leste, setidaknya 27 orang termasuk 6 anak-anak dilaporkan tewas akibat banjir bandang. Hubungan dengan negara maju. Nomor 1, pengembangan dan eksploitasi minyak bumi dan gas alam bersama dengan Australia di sebelah tenggara perairan. Nomor 2, hubungan bilateral antara Indonesia dengan Timor Leste adalah perdagangan yang terus stabil di kisaran 2.222 juta USD hingga 229 juta USD. Rega sih. Ada tulisan. Lalu selanjutnya adalah potensi sumber daya alam. Yaitu dikenal sebagai penghasil terbesar untuk kopi, hidup, dan sebagainya. Terbesar di dunia dan untuk kacang, kedelai, daging sapi dan ayam juga terbesar di dunia. Untuk gula dan jagung selain itu banyak juga komoditas lainnya, termasuk dalam 10 besar dunia seperti coklat dan kapas. Di bidang pertambangan dan sumber daya mineral, Brasil memiliki berbagai cadangan mineral yang cukup besar yang meliputi bauxit, kualin, biji besi, niobium, timas, lithium, tantalum, timah, stainless, dan juga Brasil juga merupakan penghasil beberapa komoditi utama seperti emas, batu bara, dan emas. Ini adalah kualitas produk. Ekspor utama dari negara Brasil ini adalah biji kaca kedelai, tepung, kacang-kacangan, kedelai, biji besi dan baja, pesawat terbang, mobil penumpang, jeruk, kulit sapi, daging ayam, kopi, tebu, terigu, etanol, gandum, amoni, dan beras. Dengan impor utamanya yaitu minyak mentah, minyak, pupuk, peralatan elektronik, mesin dan suku cadang, kendaraan, serta peralatan kesehatan. Bencana dan peperangan. Bencana alam. Pada Minggu 19 Februari 2022 terjadi banjir dan tanah longsor di kawasan pesisir Sao Paulo, Brasil. Bencana ini merupakan dampak dari adanya pemanasan global yang menyebabkan terjadinya peningkatan curah hujan. Banjir dan tanah longsor ini menyebabkan 60 orang tewas dan lebih dari 2.400 orang harus mengungsi akibat hujan deras yang menghanyutkan rumah, jalan, dan infrastruktur lainnya. Lalu adalah bencana sosial, perubahan dan kekerasan paregan. Adalah pemukiman kumuh di Brasil yang memiliki tingkat kekerasan yang lemah. Kronologi kejadian pada tahun 1992 di Valeta di Rio Grande, sebuah pemukiman kumuh di Brasil terjadi insiden yang memicu kerusuhan. Insiden ini diawali dengan serangan kelompok polisi terhadap warga sipil. Penembakan oleh polisi. Kelompok polisi Valeo Giriona dan menyebabkan mati menembak mati sejumlah warga sipil. Penembak tersebut juga tanpa alasan yang jelas. Protes dan kerusuhan akibat dari penembakan tersebut masyarakat di kota tersebut dan sekitarnya bereaksi dengan protes dan kemarahan. Ini adalah peperangan antara Brasil dan dimulai pada 7 September 1822. Salah satu terjadinya peperangan ini adalah terjadinya peristiwa
Dom Preo satu yang merupakan penguasa menyatakan kemerdekaan Brazil dari Portugal di tepi Sungai Ipiranga. Kemenangan Brazil dari Portugal selesai pada tahun 1825 dengan ditandatangannya Traktat Rio de Janeiro. Traktat ini merupakan kesepakatan antara Brazil dan Portugal secara resmi mengakui kemerdekaan Brazil. Selanjutnya adalah hubungan diplomasi yang akan dijelaskan oleh Naila. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara Brazil dengan negara maju. Yang pertama ada perdagangan dan investasi. Jadi Brazil sering melakukan perdagangan dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang. Sebagai contohnya, yaitu Brazil sebagai produsen dari komunitas kedelai, daging, dan gula akan menyediakan produk untuk pertanian bagi Uni Eropa. Sedangkan Uni Eropa ini akan menyediakan pasar untuk ekspor produk dari Brazil. Yang kedua yaitu kerjasama teknologi. Misalnya ada proyek antara Brazil dan Jerman untuk mengembangkan teknologi panel surya atau pengembangan sistem bioenergi yang ramah lingkungan. Ya, terus yang ketiga yaitu hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik yang dilakukan Brazil ini contohnya ada PBB dan G20 yang membahas isu-isu global seperti perubahan iklim, perdamaian, dan keamanan. Baik, sekian presentasi dari kami teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.